بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. الحمد لله الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي دخلنا في الدرس التاسع، القسم الأول من الدرس التاسع، أليس كذلك؟ bagian pertama dari pelajaran ke-9. بالأمس تكلمنا عن فعل التعجب أو أسلوب التعجب، ungkapan rasa takjub. Rasa takjub, kemarin kita bahas, rasa takjub ini mencakup takjub terhadap sesuatu yang bagus, yang baik, atau takjub terhadap sesuatu yang buruk, saking buruknya gitu kan. Nah, betapa gitu kalau kita lihat dalam bahasa kita, betapa. Dan kita kemarin membahas ini menggunakan pola ma'af'alahu. Ma'af'alahu. Ma ini merupakan harf ma'ata'ajubiyah. Ma'ata'ajubiyah. Kemudian af'ala ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi, dan fi'lunnya ini biasanya dibentuk dari sifat, ya kan Ibu ya? Fi'lunnya ini diambil dari kata sifat, dan kata sifatnya apapun maka perubahannya sama, jadi polanya af'ala. Mau bentuk aslinya kata sifatnya seperti apapun, kalau ketika dirubah menjadi fi'lun ta'ajub, polanya sama semuanya, af'ala. Dan benda yang ditakjubi itu apakah mudzakkar maupun muannas tetap sama saja. Mau mudzakkar mau muannas tetap af'ala, enggak ada af'alat, itu enggak ada. Begitu ya, wadhih ummahat? Af'alat enggak ada. Jadi af'ala begitu saja, dan setelah fi'lun ala wazni af'ala ditambah maf'ulun bihi. Jadi hak dhamir di sana ma'af'alahu, hu-nya itu sebenarnya adalah maf'ulun bihi, begitu Bu ya. Dan maf'ulun bihi-nya itu boleh berupa dhamir seperti di rumusnya itu ma'af'alahu, boleh juga berupa ism dhahir. Begitu ya Bu ya? Ya. Di sana ada contoh-contohnya. Misalkan ada al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun ini ungkapan biasa, bukan rasa takjub. Ya kan Ibu ya? Hanya mengkabarkan bahwasanya airnya dingin. Al-ma'u baridun. Tapi kalau ingin mengungkapkan betapa dinginnya gitu, maka jadi ma'abradal ma'a. Ma-nya merupakan ma' ta'ajubiyah. Kemudian abrada itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Kemudian al-ma'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Begitu ya Bu ya. Dan diakhiri dengan alamatu ta'ajjub, tanda seru, alamatu ta'ajjub. Baik, contoh kedua kemarin an-nujumu katsirah. Ini juga hanya penggambaran saja, tidak ada rasa takjub di sana. An-nujumu katsirah. Penggambaran. Ini ngasih tahu kalau bintangnya banyak. Tapi kalau ingin mengungkapkan rasa takjub, maka kita menggunakan uslub ta'ajjub. Jadinya ma aktsaron nujuma. Ma-nya merupakan ma ta'ajubiyah, aktsara merupakan fi'lun madin mabniun 'alal fathi,
An-nujuma maf'ulun bihi Jadi mansub wa alamatu nasbihi nasbihi fathah. fathah. Dan diakhiri dengan alamatut ta'ajjub. Insyaallah nggak bingung ya Bu ya di sini. Ya. Dan kemarin kita juga mempelajari tentang macam-macam munada. Ya. Munada itu ada munada yang mufrad dan ada munada yang mudhaf. Golf. Munada mufrad, maksudnya mufrad di sini bukan satu yang lawannya ganda dan jamak ya. Munada mufrad di situ maksudnya adalah satu kata, bukan rangkaian mudhaf dan bukan syibhul mudhaf gitu ya. Ya. Jadi munada mufrad, kalau munada mufrad dan ma'rifah, maka dia selalu mabniun 'ala dhamm. Mabniun 'ala dhamm itu maksudnya bagaimana? Dalam semua kondisi selalu tandanya dhammah dan tidak tanwin. Ya Muhammadu, ya Ustadzu. Jadi mabni seperti itu. Munada kalau mufrad, mufrad di sini maksudnya satu kata, bukan rangkaian mudhaf atau syibhul mudhaf, dan dia ma'rifah, maka mabniun 'ala dhammi. Ya Muhammadu. Kita tidak bisa mengatakan ya Muhammadun, nggak bisa. Ya Muhammadan, Muhammadin, Muhammada, Muhammadi, nggak bisa. Harus ya Muhammadu. Mabniun 'ala dhamm. Harus dhammah. Dan mabni, kita harus juga memahami mabni itu nggak ada yang tanwin, Ibu sekalian. Mabni itu nggak ada yang tanwin, begitu ya? Iya, Ustaz. Mabni 'ala dhamm berarti harus dhammah dan tidak tanwin. Karena ya Muhammadu, ya Ustadzu. Di sini Ibu sekalian ada yang merasa aneh tidak? Merasa janggal, bukan merasa bersalah. Ada yang aneh tidak dari contoh-contoh ini? Ya Muhammadun ya dan ya Ustadzu. Tapi di sana kan judulnya munadal mufrad ma'rifah. Kalau munada itu bentuknya mufrad, maksudnya bukan mudhaf dan bukan syibhul mudhaf. Dan ma'rifah, munada mufrad ma'rifah. Kalau munada itu mufrad dan ma'rifah, maka harus mabniun 'ala dhamm. Kalau kata Muhammad, jelas dia ma'rifah, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Itu mufrad dan ma'rifah. Kalau Ustadzu itu mufrad ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Yang betul Salah. Nakiro. ma'rifah. Oh, ma'rifah. Orangnya langsung Ustadz ya? Ya Ustadz memanggil langsung. Jadi begini Ibu sekalian, jadi kasus nakirah ma'rifah pada munada itu ada satu kondisi khusus. Di sana memang betul-betul ada yang nakirah. Tapi kalau nakirah itu kita tidak mengatakan ya Ustadzu, ya Ustadzan. Gitu. Kalau kita bilang ya Ustadzan, ini manggil ngasal aja, ngasal. Yang penting ada Ustadz dipanggil gitu. Maksudnya misalkan di sana ada banyak Ustadz, yang penting manggil Ustadz, siapa yang mau datang ya terserah gitu. Gitu ya. Tapi kalau ya Ustadzu, misalkan di sana ada beberapa Ustadz, tapi ada satu Ustadz yang dimaksud. Itu ma'rifah itu. Namanya nakirah maqsudah. Nakirah tapi maksudah. Kalau nakirah maksudah itu jadi ma'rifah termasuknya. Nakirah maksudah itu tadi yang seperti itu. Nakirah tapi ada satu yang dimaksud. Misalkan ada satu kelas. Misalkan saya ngajar satu kelas. Di sana ada tulab katsirun. Ya kan Ibu ya? Ada tulab, banyak tulabnya. Tapi saya bilang di sana misalkan ada satu talib yang ngantuk. Saya bilang, ya talibu la tan'as. Ya talibu la tan'as. Berarti saya bermaksud memanggil satu orang siswa itu yang ngantuk itu. Berbeda kalau misalkan saya bilang ya taliban. Ya taliban la tan'as. Ini hanya peringatan untuk umum semuanya. Saya tidak bermaksud dengan satu orang talib. Ya taliban. Itu nakirah. Ghairu maksudah. Nakirah betul-betul nakirah. Tidak ada yang dimaksud satupun. Ya taliban la tan'as. Ya taliban. Akan di sana tidak bermaksud menyebutkan satu orang siswa. Tapi ini peringatan untuk semuanya. Tapi kalau ya talibu. Ini ada satu talib yang dimaksud.
Begitu ya, Bu ya? Tapi kalau itu kan ada alasan akhirnya Ustaz tadi, Afan Ustaz. Ya, ya talibul la tan'as. Tapi Oh ya, kalau ya Mas. Ustaz cuma satu aja Ustaz. Sama misalkan saya manggil ya talibu dan ya taliban. Nah, ini kalau misalkan ini kan memang ini nggak ada, kalau contoh-contoh di sini kan singkat, Om. Maksudnya gini, ini kalau nggak ada kata di belakangnya pun sebenarnya juga sama aja. Jadi kan tadi ya taliban dan ya talibu itu berbeda. Sudah tidak usah dikasih tambahan di akhirnya biar nggak dikiranya karena ada terakhirnya. Nah, ya taliban dan ya talibu. Misalkan saya dalam satu kelas ini. Terus saya bilang, ya taliban. Ini berarti saya memanggil secara umum untuk semuanya supaya semuanya itu uh, perhatian, gitu ya. Tapi kalau misalkan saya bilang ya talibu, maka ada satu siswa yang saya maksud. Gitu ya. Itu nakiroh maksudah. Nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu tapi termasuk ma'rifah, gitu ya. Oh, termasuk makrifat ya. Jadi dulu mungkin saya pernah menyebutkan ma'rifah itu ada 7. Tapi saya masih menyebutkan 6. Yang satu itu ini, Om. Oh. Karena dulu kalau misalkan saya jelaskan mungkin agak bingung gitu kan. Ya. Meskipun sekarang juga agak bingung. Berarti kalau yang nakiroh murni itu Ustadz ngasal gitu ya. Maksudnya ya Ustadz tidak pakai zu tapi Ustadz zan gitu. Kalau nakiroh itu mansub. Kalau nakiroh mansub seperti mudhof. Munada kalau nakiroh mansub. Ya ustadzan, ya taliban, ya rajulan. Gitu ya. Nakiroh aja Misalkan terjatuh gitu. Terjatuh terus kemudian kita minta tolong pada siapa aja yang lewat. Ya rajulan aghithni. Siapa saja laki-laki yang lewat. Tolong saya ini. Ya rajulan aghithni. Gitu ya. Itu nakiroh, betul-betul nakiroh ghairu maksudah. Tidak ada satupun yang dimaksud. Tapi kalau misalkan kita bilang ya rajulu, berarti ada satu orang yang dimaksud, gitu ya? Agak-agak ini Ustaz. Terserah siapa aja. Agak-agak bingung. Iya. Apa Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Masih belum ngeh gitu gimana ya? Iya, aneh gitu ya. Ya, gitu lah. Paling tidak kenal lah Ustaz. Ya, apalagi dulu kalau saya sebutkan dulu ya, tapi bingung lagi ya. Bingung lagi. Yang penting ya itulah. Kalau dulu kan pembahasannya tentang ma'rifah. Ma'rifah itu ada 7 tapi saya masih menyebutkan 6 saja. Nah, yang ketujuh ini nakiroh maksudah dan bagaimana? Yang 6 itu masih ingat kan, Mbak? Ada di buku yang kedua. Itu ada yang diawali al. Kemudian ismul alam, semua ismul alam itu ma'rifah. Kemudian ismul isyarah, semua ism isyarah itu ma'rifah. Kemudian ism mausul, semua ism mausul itu ma'rifah. Kemudian dhamir, semua dhamir itu ma'rifah. Kemudian al-mudhafu ila ma'rifah. Kalau mudhafun ilahnya ma'rifah, maka mudhafnya ikut ma'rifah, ya kan, Ma? Iya, Ustaz. Itu baru 6. Yang ketujuh ini nakiroh maqsudah. Nakiroh maqsudah itu. Kalau nakiroh doang, berarti dia ngikutin yang si itu ya, Ustadz, yang di bawah ini ya. Kalau nakiroh maka mansub. Ya ustadzan, ya rajulan, ya taliban, gitu ya. Tapi kalau mufrad kemudian ma'rifah, baik ma'rifah itu karena memang betul-betul ma'rifah, yang penting mencakup semua ma'rifah itu lah. Gitu ya. Yang penting mencakup semua ma'rifah tadi. Misalkan entah itu ya macam-macam ma'rifah itu tadi. Gitu ya. Oh iya. Ya, Ustaz. Banyak. Kalau yang isim Afan Ustaz, jadi balik lagi nih Ustaz. Kalau isim alam itu meliputin apa aja Ustaz? Isim alam itu nama orang, nama daerah, dan nama merek. Merek apa merek? Brand. Ya, Ustaz. Nama orang, daerah. Nama. Udah 3 itu aja ya Ustaz? Ya, 3 itu aja. Apa lagi Om? Sifat masuk nggak Ustaz?
Enggak, sifat itu nakiroh. Kalau nggak diawali al ya nakiroh. Ustadz, maaf. Yang Nah, tadi si nakiroh aja mansub berarti ya ustazan. ya ustadzan. Kalau misalkan nakiroh ghairu maksudah. Nakiroh betul-betul nakiroh tidak ada siapapun yang dimaksud gitu ya. Oh, namanya goiru maksudah. Oke. Contoh Kalau lain mungkin Ustaz. Selain nah, Muhammad dengan Ustaz. yang ma'rifah. Ya, Nah, kalau nama kan ya Khalidu, ya Usamatu, ya Jibrilu, ya Aisyatu, ya Fatimatu, ya Ustadu, ya Talibu, ya Rajulu, ya Waladu, ya. dan seterusnya. Wa ghairu dzalik. Di al-al. Wa Titik. ghairu dzalik. Nah, oke. Ini kita yang masih yang ini ya, yang di atas yang mana? Tayyib. Jadi ini yang mufrad Om ya. Kalau mufrad dan ma'rifah. Mufrad dan mufrad di sini maksudnya bukan lawan dari musanna dan jama'. Jadi mufrad di sini maksudnya Bukan bukan mudhaf dan bukan syibhul mudhaf. Syibhul mudhaf apa lagi? Jangan dibahas sekarang. Masya Allah Ustadz. Ustadz jangan spill dulu Ustadz. Santai. Yang penting ini satu kata saja, bukan rangkaian gitu ya. Ini kalau munada hanya satu kata saja, bukan rangkaian. Dan dia ma'rifah, maka dia harus mabniun ala dhamm. Gitu ya, Bu ya. Yo. Kalau nakiroh maka mansub. Begitu juga dengan munada mudhaf. Munada kalau dia juga sebagai mudhaf, maka dia harus mansub. Mansub sebagaimana umumnya mansub itu tandanya fathah. Seperti contohnya di sana, ya abdallahi, aslinya abdullah, jadi munada, jadi ya abdallah. Kata abd di sana adalah mudhaf, ya kan ya? Munada mudhaf, munada mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Sedangkan lafzul jalalah mudhafun ilaih majrur. Dan contoh berikutnya ya sa'iqas sayyarah, ya sa'iqas sayyarah. Kata sa'iq itu mudhaf dan menjadi munada juga, maka dia harus mansub. Kalau di Arab sa'iqa itu munada mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. As-sayyarati mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Gitu ya, Bu ya? Ya. Kunna jami'an nastamir. Kemarin kita juga membahas tanda i'rab pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim tanda rafa'nya dan tanda kasrohnya itu normal. Kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasroh. Tapi kalau mansub tandanya juga kasroh. Kenapa? Karena jamak muannats salim tidak bisa ditandai fathah. Gitu ya, Pak ya? Tidak bisa ditandai dengan harokat terakhir fathah. Baik, di sana contohnya ja'atit talibatu. Ini marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Marartu bit talibati. Bi itu harful jar, berarti setelahnya ism majrur, berarti at-talibati ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Kemudian di sana ra'aitu talibati. Ra'aitu itu fi'il dan fa'il, berarti at-talibati maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu selalu mansub. Berarti at-talibati itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah niyabatan 'anil kasrah. Fathah yang mewakili kasrah. Gitu ya. Niyabatan. Niya pakai ya, bukan ni'a, niya. Niya itu siapa lagi, Om? Niyabatan, niyabah. Atau badalan. Niyabatan 'anil kasrah. Jadi mewakili gitu ya. Jadi kasrah niyabatan 'anil fathah. Oh iya, di sini sudah ada tulisannya. Mansubun bil kasrah niyabatan 'anil fathah. Niyabatan 'anil fathah. Niyabah itu maksudnya mewakili gitu ya. Jadi kan tanda aslinya kalau mansub itu fathah. Tapi karena tidak bisa ditandai fathah, maka diwakili kasrah. Begitu, Om ya? Li'annahu jam'ul muannats salim. Baik, insyaallah tidak bingung Ibu ya? Hal min soal qabla an nastamir. Alhamdulillah ini sudah datang. Hal min soal?
أظنه لا يوجد. نستمر أمهات إلى الصفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك حوار. Hiwarnya. Ini hiwarnya agak berbeda dengan yang lain. Ini padat sekali ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Mantap. Sudah kayak majalah aja. Padat bergizi ini. طيب نقرأ أمهات كعادتنا. كررنا بعدي. دخل المدرس الفصل. دخل دخل المدرس المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. ووجد ووجد فيه فيه 15 طالبا فقط. فقط. مرة أخرى نواصل. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. ما معنى هذه الجملة؟ دخل المدرس الفصل. Pak Guru telah masuk dalam kelas dan dia ووجد menemui Ada 15 Dan di dalamnya ada 15 hanya siswa saja. Siswa aja. وجد. ما معنى وجد؟ menemui apa tuh apa menemukan atau apa ya? Melihat mungkin yang sering kita dengar itu manjada wajada itu ya. Iya, Ustaz. Wajada itu maknanya mendapati, menemukan. Jadi Pak Guru masuk kelas dan mendapati siswa di dalam kelas itu hanya 15 saja. Gitu ya. 15 itu banyak atau sedikit? Ya tergantung satu kelasnya berapa, Pak. Tergantung. Lumayan Pak, kalau dibanding kelas kita cuma 7. Ya, Bu, benar Bu. Kalau di kelas itu banyak. Tapi kalau semakin banyak itu semakin nggak kondusif biasanya. Iya, Ustaz. Kelas eksklusif nih. Semoga memberikan taufik pada kita semuanya. Termasuk santri misalkan. Dengan santri itu misalkan kalau 15 itu sudah banyak. 15 itu udah banyak. Jadi kan halakoh. Kalau santri itu kan, kalau di sini kan belajarnya halakoh itu ya. Di masjid kan halakoh itu. Kalau 15 itu udah banyak. Apalagi kalau misalkan standarnya halakoh Al-Quran. Ini kalau halakoh pelajaran 15 itu standar. Kalau misalkan halakoh Al-Quran itu 7 itu standar. 7. Banyak 10, anak saya 10 saat di pondoknya itu. Kalau udah 10 itu sebenarnya udah overload itu kalau halakoh Al-Quran. Ini berarti kita privat. Kalau halakoh, insya Allah kita dalam beberapa waktu ke depan insya Allah akan membuka juga program Al-Quran, semoga kita mudah. Dan halakohnya insya Allah 7. Tapi saya enggak megang, nanti yang lain yang megang. Saya mah diem aja. nanti masalahnya kalau misalkan kita sesuai dengan rencana suatu saat dan semuanya, nanti akan banyak kegiatan itu, termasuk bahasa Arab, kan? Praktek belajar membaca kitab itu nanti akan kita buka umum juga insya Allah. Nanti ada adab dan ada fikih, dan bahkan kemarin ada ustadz yang menyarankan ini fikih dibagi aja sekalian berdasarkan bab-babnya. Kan fikih itu kalau para ulama membagi fikih itu menjadi 4 ibu sekalian. Ibadah, kemudian muamalat, kemudian munakahat. Munakahat itu fikih usroh, fikih keluarga. Kemudian jinayat itu fikih tindak kriminal. yang setidaknya yang banyak hukum-hukumnya wajib diketahui setiap muslim yang terkait dengan keabsahan amalan itu 3. Yang pertama yaitu fikih ibadah, fikih muamalat, dan fikih usrah atau munakahat. Nah itu ada ustadz kemarin yang mengatakan dibagi aja 3 sekalian gitu, 3 halakoh, 3 kelas gitu. Ya waktunya itu, waktunya. Ya nggak tahu nanti. Ini aja kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Sabtu siang sih, insya Allah.
Terus nanti kan juga rencana yang bahasa Arab itu kan juga ada tambahan kelas tambahan setiap tengah pekan, bukan akhir pekan tapi tengah pekan itu ada kelas yang muhadasah, khusus hanya muhadasah saja. Kemudian ada yang fahmul masmu, latihan mendengar, latihan memahami apa yang kita dengar. Jadi selang-seling setiap pekannya siapa yang mau gitu. Rencana semoga Allah memberikan kemudahan. Satu-satunya Masya Allah. Amin. Ini ustadznya kan yang satu baru nikah kemarin. Jadi baru balik ke Saudi. Tay. Ustadz Ingin Faisal. ikut, cuman takut kagak bisa ini ya, nggak bisa istiqomah, ntar bolong-bolong takutnya. Kalau yang mana, Om? Yang tambahan kelas tambahan yang tengah-tengah yang kalau ya, yang tengah pekan itu nggak wajib, Itu setiap pertemuan itu beda pembahasan. Jadi kalau misalkan kadang ikut, kadang enggak itu nggak masalah. oh gitu, nggak apa-apa ya biar Oh gitu. gitu ya. Nggak masalah. Jadi kalau pas bisa ikut gitu. Kalau enggak ya nggak masalah gitu. Iya. Jadi latihan. Ustaz. Terkadang misalkan pekan ini atau mungkin nanti akan diatur misalkan pekan pertama, kedua, ketiga, keempat itu apa saja di tengah pekan itu kegiatan. Dan itu bebas siapa yang mau ikut sana. طيب نستمر أمهات. فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس. فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس. نكرر. فقال لهم تفضلنا. فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس. الذين جاءوا أمس. جيد. فقال لهم ما معنى؟ Dan dia Fakola dan dia berkata lahum. Man qala? Al-mudarris. Jayid. Al-mudarris. Jadi qala ini fi'lun madin kan Ibu ya? Fa'ilnya dhamirun mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila al-mudarris. Ya kan Ibu ya? Faqala lahum hum ini siapa? At-tullab. 15 taliban tadi ya kan Ibu ya? جيد. أين الطلاب الجدد الخمسة؟ بمعنى؟ Di mana siswa murid yang siswa baru جيد. yang datang الذين جاءوا أمسي. نعم. Yang datang kemarin. Jadi 5 siswa baru yang datang kemarin gitu ya. Bagaimana Om? 5 orang siswa baru gitu ya. 5 siswa baru. Ya 5 siswa baru. Emang ada siswa yang bukan orang. Ya 5 orang siswa baru ya nggak apa-apa lah. 5 orang siswa. Di mana siswa baru yang 5? Di mana 5 siswa baru gitu. Nah, ya gitulah pokoknya. Di mana 5 siswa baru yang datang kemarin, gitu ya? Yang datang kemarin. Jayid, setelah lakunna. Kata amsi, apa makna amsi, Ummahat? Kemarin. Baik. Ini sebenarnya termasuk kata dzaraf Ibu sekalian, dzaraf zaman. Dan insya Allah akan kita dalami di awal semester 6, awal semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Di sana akan dibahas secara tuntas insya Allah tentang dzaraf dan disebut juga dzaraf itu maf'ul fihi dan dibahas secara tuntas semuanya di sana. Amsi ini termasuk dzaraf dan dia mabni. Sebagian dzaraf itu ada yang mabni. Jadi dalam semua kondisi amsi ya amsi, nggak bisa amsu amsa gitu ya. Seperti al-ana itu ya al-ana nggak ada yang dalam semua kondisi al-ana pasti nggak ada al-anu atau al-ani. Begitu ya? Jayid. نستمر. قال عبد الله
Qala Allahi. Allahi. Ayat hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. qalili. ما معنى حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل؟ Hari ini mereka hadir dan baru saja Mereka telah hadir dan mereka keluar. dan keluar mereka baru saja keluar. Mereka setelah datang hari ini dan baru saja keluar. Gitu ya? Baik. Hadarul yauma. Al-yauma itu sebenarnya juga dzarf. Qabla juga demikian, dzarf. Dua-duanya dzarf zaman. Mansub, ya. Mansub. Di sana tandanya fathah dua-duanya. Nastamir. Dan memang dzarf itu seharusnya wajarnya itu mansub. Dzarf itu wajarnya mansub. Makanya kata lain dari dzarf, nama lain dari dzarf itu adalah maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi, bukan maf'ulun bihi tapi maf'ulun fihi. Kenapa kok dinamakan maf'ulun fihi? Maf'ul karena dia mansub. Fihi karena mengandung makna fi. Gitu ya. Makanya dinamakan maf'ulun fihi. Karena dzarf itu kan mengandung makna fi kan ya. Baik pada tempat maupun waktu. Baik. Nastamir. Adhunnu annahum dhahabu ila al-mudiri. Adunnu ilal mudiri. Ma ma'na adhunnu annahum dhahabu ila al-mudir? Saya kira mereka pergi ke sekolah. pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Insyaallah nggak bingung Bu ya. Annahum itu anna ismnya dan khabarnya. Khabarnya jumlah fi'liyah. Nastamir. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Raja'at ba'da qalili. Ba'da qalilin. Na'am, ba'da qalil. Atau kalau misalkan disukunkan ba'da qalil ya. Alabas. Sebenarnya ini bukan termasuk dari hiwar, tapi ini cerita kan, ya? Masih cerita. Nah, kalau perkataannya al-mudari setelahnya. Ini tadi sebelumnya ada Abdullah berkata kan itu ya. Hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin adunnu annahum dhahabu ila al-mudir. Nah, setelahnya ini bukan perkataan Abdullah. Raja'at tullabu al-khamsatu ba'da qalil. Ma ma'na? Para siswa 5 orang siswa telah kembali. Naam, kembali. Di sini roja'a maksudnya kembali, bukan pulang. Telah kembali, nggak lama kemudian, itu kali ya? Sesaat kemudian, gitu ya. Sesaat kemudian. Ini kalau cerita-cerita kan biasanya gitu, sesaat kemudian. Atau apa ibu biasanya masih lihat sinetron nggak? Enggak. Nggak nyala TV-nya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau TV-nya. Tidak ada TV nasional, lagu. Iya, adanya YouTube sekarang. Majelis YouTube. Iya, sekarang nggak ada TV. Saya pun juga dari dulu nggak ada TV. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah anak-anak bisa terkontrol. Yang repot itu kalau pas pulang kampung. Repot pulang kampung. Ya, tapi tetaplah diusahakan. Anak-anak kan ya tetap harus dikontrol. Nastamir. Faqala lahumul mudarrisu. Faqala lahum. Lahum ini hum siapa? Sama tidak hum yang depan tadi? Kayaknya yang siswa baru. Ini lahum ini maksudnya adalah atullabul khamsatu al-jududu ya kan ya Bu ya? Atau atullabul jududul khamsatu. Jadi bukan yang khamsata asyar tadi, bukan yang khamsata asyara taliban yang pertama tadi, bukan. Gitu ya Bu ya? Faqala lahumul mudarrisu di sini maksudnya adalah atullab khamsah al-judud. Nastamir. Afwan. Astaghfirullah. A'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i?
Ilal Ilal mudiri. mudiri dhahabtum ya abna'i. Dhahabtum ya abna'i. Ma ma'na a'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i? Apakah kalian Apakah pergi ke kalian telah kepala pergi sekolah? ke Kalian wahai pergi ke anak-anakku? kepala sekolah wahai anakku. Ibu sekalian di sini masalah ini sebenarnya contoh dari munada mudhaf, hanya saja nggak kelihatan kalau dia mansub. Ya abna. Ya abna'i ini sebenarnya kan rangkaian abna'i ini rangkaian idhofah ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Abna ini seharusnya mansub. Abna ini seharusnya mansub karena dia munada dan mudhaf ya atau ya? Hanya saja mansub alamatu nasmihi fathatun muqaddarah, fathah yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena tempatnya sudah ditempati kasroh. Kasroh itu karena litisalihi biya'il mutakalim, karena bersambung dengan ya mutakalim, jadinya kasroh. Karena semua kata yang bersambung dengan ya mutakalim pasti kasroh sebelumnya kan Ibu ya? Iya. Masuk di sini ini meskipun mansub tapi tanda nasabnya muqaddarah, tanda nasabnya tidak kelihatan karena sudah ditempati ya posisinya ya kan Ibu ya? Enggak bingung ya insyaallah. Nastamir. Kemudian qalu. Di sini ada yang kurang namanya. Ada yang kurang mungkin di sini. Apa? Benar. Yang kurang siapa Ustaz? Ada yang kurang. Kan benar. Mereka berkata, na'am gitu. Baik, wawul jamaah kalau tidak ada apa-apa lagi setelahnya. Wawul jamaah kalau tidak ada apa-apa lagi setelahnya. Oh, nggak bisa ya? Itu bagaimana? Harusnya. Harusnya ada alif tafriq. Oh iya, untuk membedakan. Ya kan Ibu ya? Itu. Untuk membedakan wawu asli dan wawul jamaah. Di bukunya Ibu sekalian kalau misalkan tidak ada alifnya juga. Di bukunya Ibu sekalian ada alifnya tidak? Ada Ustaz. Ada Om ya? Ada. Berarti di tempat saya yang keluar. Tidak ada. Baik, qalu seperti tulisannya sini. Merah ada Ustaz kalau di buku? Yang di buku itu apa? Rasulullah yang 3 jilid itu ada. Nah. Nggak tahu ini sudah direvisi belum yang kemarin itu. Kalau teman-teman biasanya kan setiap pekan ada revisi. Baik. Qalu na'am. ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. مرة أخرى ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. نعم. ما معنى ذهبنا إليه؟ Kami pergi ke sekolah. Li'annana karena kami tidak mendapati nama kami di dalam daftar. Nama kami di dalam daftar. Jayid. Nah, ma di sana li'annana ma di sini ma an-nafiyah ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Ma an-nafiyah, bukan ma al-istifhamiyah, bukan ma at-ta'ajubiyah, bukan ma al-mausulah atau ma yang lain. Tapi di sini ma an-nafiyah. Ma wajadna menafikan fi'lun madhi setelahnya itu. Ma wajadna asma'a maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf. Na mudhafun ilaih. Fil qa'imah. Ma ma'na al-qa'imah? Na'am. Qa'imah bima'na kashf. Qa'imah bima'na kashf. Kashfun. Kashf itu daftar. Jadi daftar absen atau daftar hadir gitu ya? Ya. Qaimatul asma.
طيب نستمر. جلس المدرس وقال. جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ أقرأتم درس قرأتم درس الأمس يا أبنائي. ما معنى أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin? Membaca pelajaran kemarin ya. wahai anak-anakku. Kalau murid-muridnya laki-laki tulab, ini harus dipastikan seperti ini. Ya, kalau murid-muridnya kayak ibu-ibu di sini kan insya Allah rajin semuanya kan. Amin. Amin. Nggak perlu ditanya insya Allah. Sama. Qala at-tullabu. Qala Qalat tullabu. tullabu. نعم قرأناه وكتبناه وحفظناه. Masya Allah. Na'am. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. وحفظناه. أحسنتن. ما معنى نعم قرأناه وكتبناه وحفظناه؟ Ya, kami telah membaca Ya, dan dan kami telah menulis dan kami telah menghafalnya. Insya Allah. Jadi membaca, menulis, menghafal itu tahapan-tahapannya ya. Kalau misalkan belajar. Jadi memang belajar itu gimana ya? Termasuk di antara langkah utama dalam belajar itu adalah menghafal. Termasuk ibu-ibu juga kita minta untuk menghafal mufradat, menghafal tasrif, ya kan ibu ya? Menghafal kaidah. Salah satu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan di murojaah lagi kan ingat lagi kan, Insyaallah. Tayyib. Jadi menghafal itu termasuk langkah utama. Apalagi kalau misalkan pelajaran ilmu-ilmu yang jelimet gitu ya, ilmu-ilmu yang cabangnya banyak, permasalahannya banyak, seperti ilmu fikih. Ilmu fikih itu para ulama itu selalu sebenarnya semua bidang ilmu itu dianjurkan untuk ada matan, ada buku ringkas yang dihafal. Termasuk fikih. Fikih itu kalau misalkan tidak ada yang dihafal sama sekali itu, yakin mau belajar bertahun-tahun pun tuh kadang itu masih ngambang gitu. Bahkan udah kuliah pun, lulus kuliah S1, S2 itu kalau misalkan nggak ada yang dihafal, itu biasanya ngambang gitu. Ini satu permasalahan ini gimana? Apalagi kalau sebelumnya nggak pernah belajar satu mazhab tertentu gitu. Kan tahapannya belajar fikih kan harusnya dari satu mazhab tertentu kemudian berkembang gitu kan. Kemudian mempelajari mazhab yang lain dan seterusnya. Banyak perbedaan ya Ustaz soalnya ya. Ya, tapi nggak perlu dipusingkan. Yang penting kan kalau kita mau muqallid itu kan nggak perlu memusingkan perbedaan pendapat ya. Ya udah tinggal ikuti aja. Ya usah pusing orang muqallid. Baik. Nastamir. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu? Qala al-mudarrisu afahimtumuhu? Baik. Afahimtumuhu ma makna? Apakah kalian telah memahaminya? Afahimtumuhu. Ini kemarin kaidahnya sudah kita pelajari kan Ibu ya? Ini dhamir rafa itu tum, kalau disambung dengan maf'ulun bihi setelahnya maka harus disambung dengan waw, ya kan Ibu ya? Iya. Afahimtumuhu. Kemudian mereka menjawab, qalu na'am. Fahimnahu jayyidan. Fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadha ad-darsa. Ini kalau misalkan saya tanya ke ibu-ibu kan gini kan keren namanya. Iya, Ustaz. Afahimtunnahu? Na'am, fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadha ad-dars. Jawabnya la yujad loh. Fahimnahu jayyidan. Ma makna fahimnahu jayyidan? Kami telah memahaminya dengan baik. Jayyid. Ma ashala hadha ad-darsa.
Betapa mudahnya Betapa pelajaran mudahnya ini. pelajaran ini. Oh, Masya Masya Allah. Ini Ya, yang Bu. tadi Ustaz. Ini mungkin kelas akselerasi kali Ustaz kayaknya. Ya, agak sombong, cuman ya agak berbangga dikit. Tayyib. Tapi ini adalah contoh dari uslub ta'ajub ya kan Ibu ya? Iya Ustaz, ma'ashalah. Ma ashala, ma-nya merupakan ma at-ta'ajubiyah. Jadi bukan ma an-nafiyah seperti tadi, tapi di sini adalah ma at-ta'ajubiyah. Mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ashala, ashala itu adalah fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Begitu ya, Bu ya? Iya Ustaz. Kemudian maf'ulun bihinya mana? Hadza. Hadza atau ad-darsa? Atau hadza darsa? Gimana, Om? Maf'ulun bihinya mana, Om? Ada. Hadza sih kalau menurut saya hadza. Hena maf'ulun bihinya adalah hadza. Ma ashala hadza. Kalau misalkan berhenti di situ, ma ashala hadza itu sudah lengkap. Ma ashala hadza. Jadi hadza adalah ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Gitu ya? Kemudian ad-darsa, ad-darsa ini sebagai apa? Badalun. Ahsantunna. Badalun mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Enggak bingung Ibu ya? Allah alaikunna jami'an. Nastamir ummahat. Qala Abdurrahman. Qala Abdurrahman. Ini ada satu siswa yang bernama Abdurrahman. Dia menemukan kendala di dalam belajar. Qala Abdurrahman. Mada qal? Ana ma fahimtu fihi 3 kalimat. Ana ma fahimtu fihi 3 kalimatin. Ana ma fahimtu fihi 3 kalimatin. Ma makna? Saya tidak paham di pelajaran itu. Ada 3 kata. Ma fahimtu, ma-nya di sini juga ma an-nafiyah ya kan Ibu ya? Ma an-nafiyah. Fahimtu itu fi'lun madin yang dinafikan. Kemudian fihi, ha ghaib di sini kembali ke mana? Fihi, ha ghaib. Fihi, yaitu ad-darsa. Atau darsal amsi, ya kan ya? Darsal amsi, ya atau ya? Iya. 3 kalimatin. 3 kalimat. Ma makna kalimat? Kata, ya, kata. Nah, 3 kata. Oh iya, benar. Jadi ada 3 kata yang belum paham. Mungkin secara mufradat maknanya apa gitu belum paham. Gitu ya? Kalimatin. Baik. Qala al-mudarrisu ma hiya? Qala al-mudarrisu ma hiya? Qala Abdurrahman. Qala Abdurrahman. Qara'na fi ad-darsi hadhihi al-jumlata. Qara'na fi hadhil jumlata. Ma makna qara'na fi ad-darsi hadhihi al-jumlata? Kami membaca di pelajaran jumlah kata-kata ini. Kalimat gitu ya. Jumlah itu kalimat. Nah, kalimat ini. Karena ba'di. Da'a jaddi min al-khurtumi. Da'a jaddi. Afan. Saya salah macam. Ada jaddi min al-khurtumi. Afan. Ada jaddi min al-khurtumi. Jayid. Ada jaddi min al-khurtumi. Kita akan lihat maknanya satu persatu. Fama ma'na hadhihi al-kalimat ats-thalath? Fama ma'na hadhihi al-kalimat ats-thalath? Fama ma'na hadhihi al-kalimat ats-thalath? Ma ma'na? Apa ya? Jadi tiga kalimat ini, apa arti 3 kata ini? Ini ma-nya ma 3 kata ini. Ma-nya di sini adalah ma al-istifhamiyah. Di sana ada alamatus su'al ya kan Ibu ya?
maka apa Arti, makna itu kan dalam bahasa kita makna. maka arti kata ini. kata-kata ini tiga kata-kata ini gitu ya. جيد فتحناها نكون جميعا ثم قال المدرس Qala al-mudarrisu. عاد معناها رجع. Ada maknaha raja. ما معنى عاد أمهات؟ Kembali. Itu عاد بمعنى رجع. Saya terkadang kalau jelasin ke santri itu gitu. Jadi ما معنى إطار؟ الإطار بمعنى عجلة. عجلة. ما معنى عجلة؟ العجلة بمعنى إطار. apa roda? نعم. الإطار بمعنى عجلة. العجلة بمعنى إطار. Dia loh. Baik. Jadi kalau di dalam mu'jam itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mencari makna itu jadi Arabic gitu ya, seperti Oxford dengan English. Kalau mu'jam itu Arabic. Baik. Jadi sudah nggak bingung ya makna ada? Ya, Ustaz. Kembali. ada bermakna raja'a. Baik. Nastamir. Wal jaddu ma'naha abul abi abul abi wa abul Wajadu Waljaddu maknaha abul abi wa abul ummi. abul Baik. الجد معناها أبو الأب وأبو الأم. ماذا نقول في لغتنا الجد؟ kakek جيد. kan abul abi bapaknya bapak atau abul ummi bapaknya ibu ya kan ibu ya? Iya. Itu jad. Kakek dari ibu. Nah, abul abi atau abul ini juga saya kemarin jelaskan misalkan saya tanya ke santri ma makna al-ammu huwa akhul abi ya kan ya? Nah, bisa difahami kan namanya? Cuma kalau misalkan ada hafid pakai dal, hafidun itu adalah ibnul ibni. Ibnul ibni. Nah, kalau ada lagi istilah sibtun adalah ibnul binti. Cucu dari Ibnul binti. Enam. Oh, jadi beda tuh ya cewek sama cowok. Enam. Oke, ya Allah, Masya Allah. Terlalu banyak. Ada hafid. Itu hafid adalah ibnul ibn. Kalau sibt adalah ibnul bint, gitu ya. Ibnul bint. Oke. Jadi cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan kan beda kan, Mas? Iya, Ustaz. Iya. ada anak laki-laki. Masya Allah. Ya. Baik. Baik, Ustaz. Nastamir. Abul abi wa abul amtuni. Wal khurtumu asimatus Sudan. Al-khurtumu asimatus Sudan. Khurtum, ma ana khurtum? Ibu kota Sudan. Ibu kota Sudan. Tapi sebenarnya kalau khurtum sendiri punya makna tidak, Om? Dari dalam bahasa Arab. Itu Ustaz kalau yang ada di surat Al-Qalam ya? Gimana? Sanasimuhu sama enggak? Kalau yang di sana itu apa? Enggak tahu, Ustaz. Apa sih? Sanasimuhu alal khurtum. Apa itu, Om? Kalau yang di ayat itu apa artinya, Om? Orang lupa. Belalai. Apa, Om? Belalai. Naam. Belalai. Jadi Sudan belalai. Ya, makanya dulu tuh ada guyonan. Saya punya teman itu dulu pernah belajar di Sudan. Dia pernah ditanya dosen Sudan. Nah itu
أيهما أفضل المدينة المنورة أو الخرطوم أو الخرطوم mana yang lebih afdal mana yang lebih afdal kota Madinah Al-Munawwarah atau kota Khurtum tapi ini teman saya ini jawabnya dengan guyonan Al-Khurtum afdal katanya kota Khurtum afdal kenapa biasanya terheran-heran kenapa kok Khurtum afdal li'annaha dzukirat fil Qur'an katanya katanya Khurtum itu disebutkan di dalam Al-Quran, sedangkan Madinah enggak. Ya meskipun itu guyonan aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau Madinah itu ada disebutkan di dalam Al-Quran, tapi dengan istilah lain, dengan nama yang lain. Ya, Thayyibah namanya di antara nama kota Madinah. Ya itu guyonan aja. Khurtum, tapi Khurtum itu sebenarnya maknanya belalai gitu ya. Misalkan di sana mungkin ibu-ibu pertama mendengar yang mengarang-arang ingin meniru surat Al-Fil khurtumuhu tawil ini ya wa jismuhu kabir dan kita baik khurtum itu benar asimah makna asimah Kota. na'am asimah karena asimatu Indonesia Jakarta وعاصمة ماليزيا كوالالمبور هكذا فهمتنا وهات نستمر أفهمت قال عبد الرحمن الآن فهمت جيد هل من سؤال أمهات لا يوجد الحمد لله فتح الله ثم عندها ننظر الصفحة اللي بعدها masih banyak Om jangan khawatir Om masih banyak sisanya Om baik mungkin kita lanjutkan sebentar lagi Om ya kita lihat baik نقرأ ثم فتح المدرس كتابه ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا ما معنى هذه الجملة؟ Kemudian guru Pak Guru membuka pelajaran baru dan membaca pelajaran baru. نعم الله عليكم Andita silakan Om Allah yahfadzuki syafakillah baik dijaga Om ini memang musim sakit ya Bu sekalian harus dijaga kondisinya kalau bisa minum hangat terus kemudian ada suplemen gitu di sini juga banyak sekali ini pengajar di sini juga gantian sakit kemudian santri juga gitu juga gantian sakit ya alhamdulillah kalau saya kalau anak-anak alhamdulillah agak cepat sembuhnya dibanding dengan yang lain-lain kalau anak-anak ya alhamdulillah kalau anak-anak kan mau disuruh minum hangat terus itu mau dan minum habatus sauda yang cair itu dibuka kapsulnya jadi langsung ke tenggorokan nggak langsung masuk perut tapi langsung ke tenggorokan gitu hangat gitu ya Tat apa sembriwing gitu ya kalau habatus sauda itu kan tajam Om. Jadi dahak itu langsung cair Om kalau kena habatus sauda Masya Allah bau Ustaz kalau itu dibuka itunya ya gitu bisa juga buat ruqyah ya nastamir Wahad baik Ustaz ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا ثم di sana pelajaran barunya apa di sana ada maqalah di sana karina ba'di khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara جيد والبحار ثم وخلق كل شيء
وخلق كل وخلق شيء كل شيء وخلق الإنسان من طين. خلق وخلق الإنسان من الإنسان طين من دين. من طين. جيد. خلق الله الشمس. ما معنى هذه الجملة؟ خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض Allah والبحار. telah menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, dan lautan. bintang dan Ahsantum. bumi Dan yang telah menciptakan segala dan sesuatu. laut dan segala Telah sesuatu menciptakan manusia dari tanah. Di sini disebutkan di yang pelajarannya itu semua benda-benda yang besar. Asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihar. Biasanya untuk isyarat kita ini kecil. Jadi penciptaan kita itu lebih mudah daripada penciptaan yang besar-besar itu gitu. Baik. Iya. Wa khalaqa kulla syai', wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan semua sesuatu. Dan di dalam akidah Ahlussunnah demikian, segala apa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Dan bahkan di dalam hadis disebutkan Allahu khaliqu kulli sani'in wa sana'atihi. Allah lah yang telah menciptakan semua orang yang bisa membuat dan juga buatannya. Buatan manusia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah ciptaan Allah juga. Karena manusia itu sebenarnya tidak bisa mengadakan tanpa ada bahan-bahan dari Allah. Manusia tidak bisa membuat tanpa taufik dan ilmu dari Allah. Ya kan ya Bapak ya? Betul, betul. Iya Ustaz. Jadi semua hal yang ada itu adalah ciptaan Allah pada hakikat. Atau akidah Ahlussunnah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Ya Allah. Baik. Wa khalaqal insana min tin. Ma makna? Dan Allah menciptakan manusia dari tanah. Ya, dari tanah. Jayyid. Dan Allah menciptakan manusia dari tin. Di sana nanti akan ada pertanyaan tin itu apa. Thumma qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-saburah. ثم قام قام وكتب ada darsa ala saburati. ما معنى ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة؟ Kemudian Ibu berdiri dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Jadi kalau menulis di papan tulis itu pakainya ala ya, ala saburah, bukan fi saburah. Di papan tulis itu ala saburah. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Nastamir. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. ما معنى الطين يا أستاذ؟ Ma makna din ya Ustaz? Ma makna tin? Jadi ini bertanya, Muhammad di sini bertanya, ma makna tin ya Ustaz? Gitu kan ya, Bapak? Ya Ustaz. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. At-tin ma'nah At-tin maknahu at-turabul mukhtalitu bil ma'. At-turabul mukhtalifu bima. التراب المختلط بالماء. التراب ما معنى التراب؟ Tanah. جيد. tanah atau debu. جيد. ثم المختلط ما معنى المختلط؟ Bercampur ya. نعم مختلط. أحسنتم. مختلط. Ya kalau khallata yukhallitu itu mencampur, menganduk. Tapi mukhtalit itu yang bercampur, sudah campur gitu. bukan yang sedang diaduk. Kalau pertalit tadi naik Pak Ustaz. Allah musta'an. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya dan selalu memberikan kecukupan dan keberkahan pada kita semua. Amin. Ya, gitu lah. No komen ya Ustaz ya. Ya udahlah Ustaz. Ya, mau gimana ini? Kalau di komen juga gimana? Nah gitulah, ya nggak tahu lah. Semoga Allah memperbaiki kondisi negara kita. Amin. Berarti apa? Lempung ya Ustadz ya, kayak lempung ya? Ya, liat seperti tanah liat gitu ya. Tin itu bukan sekadar tanah begitu saja, bukan. Tin itu adalah at-turabul mukhtalitu bil ma'. Jadi tanah yang basah gitu ya, tanah yang mungkin seperti liat gitu ya. Wadih Wahad? Iya, Ustaz. Insya Allah.
Wa rafa'a Faisalun yadahu. Warofa'a Warofa'a Faisal Faisalun yadahu. yadahu. جيد. ما معنى ورفع فيصل يده؟ Faisal Dan mengangkat Faisal tangan. mengangkat tangan. جيد. فقال له المدرس Faqala lahul mudarrisu. Faqala lahum madaris. أعندك سؤال يا فيصل؟ Indaka Indaka Su'alun ya Faisalu. Ya Faisalu. Soal ini harus jelas pakai hamzah ya. Kita jangan bacanya soal karena kalau soal itu marot. Itu soal itu. Soal. Ah, soal. Kalau misalkan flu itu zukam. Kalau itu soal. Itu ya. Oh iya, betul. Iya. Tapi kalau soal itu seperti di bahasa kita, soal. Indaka soal ya Faisal. Taib, di sini sebenarnya juga ada contoh dari apa yang kita bahas tadi. Kata ya Faisal, ini munada mufrad. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Munada mufrad dan ma'rifah. Makanya dia mabniun 'ala dhamm. Ya Faisal kita membacanya. Seperti juga yang baris di atasnya tadi ada ya Ustadzu, ya kan Ibu ya? Ya Ustadzu itu juga munada mufrad ma'rifah. Makanya mabniun 'ala dhamm. Jadi yang kita pelajari di semester 1 dulu sebenarnya munada baru satu jenis munada saja ya kan Ibu ya? Tapi kan ya itu kan dasar. Semester 1 itu betul-betul dasar, fondasi. Baik. Nastamir. Qala Faisal. Na'am, 'indi su'alun. Naam, ini su'alun. Soal. Jayid. Ini memastikan gurunya ini Faisal ini ngangkat tangannya ini punya pertanyaan atau karena hal yang lain, karena kadang itu santri atau murid itu ngangkat tangan itu bukan mau jawab, bukan mau bertanya, tapi mau izin ke hammam gitu. Baik. Qala Faisal, na'am 'indi su'al. Kemudian di sana ada pertanyaan dari Faisal. Al-biharu jam'ul bahri? Al-biharu jam'ul bahri. Tayyib, di sini sebenarnya ada contoh kaidah, tapi kaidah ini baru akan kita bahas di bagian kedua dari bab ini, Ibu sekalian, yaitu pertemuan dua hamzah. Ini sebenarnya tidak terlalu relevan kalau kaitannya dengan muhadatsah, dengan percakapan sehari-hari tidak relevan. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan memahami dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis, ini relevan. Karena mungkin buku atau kitab Durusul Lughah ini sebenarnya adalah dipelajari mahasiswa Universitas Islam Madinah sebelum masuk ke program S1-nya. Kalau misalkan belum siap secara bahasa, biasanya masuk ke Ma'had Lughah dulu. Kalau Ma'had Lughah biasanya selama 2 tahun. Setelah itu, kalau sudah lulus, sudah layak secara bahasa, baru masuk ke program S1-nya. Biasanya seperti itu. Dan memang Universitas Madinah itu kan kebanyakan fakultasnya adalah fakultas ilmu syar'i, ya kan ya Bu ya? Iya, Ustaz. Makanya wajar di sini kalau misalkan dibahas pertemuan dua hamzah. Karena pertemuan dua hamzah itu biasanya ada di dalam teks-teks ayat Al-Quran atau hadis. Kalau dalam percakapan sehari-hari, kayaknya hampir nggak ada di sana. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwid, mungkin ibu-ibu pernah mempelajari mad badal, ya kan ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Jadi di sini al-biharu ini sebenarnya dua hamzah ibu sekalian. Pertama hamzahnya hamzah istifham, dan kedua adalah hamzah wasal pada al. Jadi ada dua hamzah berturut-turut, maka dijadikan satu menjadi satu hamzah yang panjang. Jadi al-biharu. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahad. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi di bagian kedua. Al-biharu jam'ul bahar. Bagaimana? Oh, di dalam Al-Quran pun juga jarang. Di dalam Al-Quran pun juga jarang. Kalau dalam percakapan sehari-hari malah nggak ada. Terus gitu, ya? Bacanya gimana itu? Jadi gitu. Panjang ya, Ustaz. Enam. Al-ana Allahu. Kalau dalam Al-Quran itu kan ya?
Iya. Iya. Nah, gitu lah. Jadi untuk memahami, mungkin maksudnya isyarat untuk ke sana lah, untuk teks ayat itu, Allahu dan al-ana itu sebenarnya adalah dua hamzah. Hamzah istifham dan hamzah wasal. Itu ya, Ya, Ustaz. Baik. Al-biharu jam'ul bahri. Tapi kalau pada umumnya kalau percakapan biasanya kalau kayak gini nggak pakai dipanjangkan kayak gini, mending pakai hal daripada pakai a kalau dalam percakapan biasanya. Halil bahru jam'ul bahri, halil biharu jam'ul bahri. Biasanya lebih milih pakai hal daripada memanjangkan hamzah kalau dalam percakapan. Gitu ya, Bu ya? Al biharu jam'ul bahri gitu. Halil biharu jam'ul bahri. طيب نستمر. قال المدرس نعم هو كذلك. نعم هو كذلك. ما معنى؟ Ya, seperti itu. Ya begitulah gitu. Ya gitu. Kayak Ustaz Ya gitu deh. Ya gitu deh. طيب نستمر. قام الحسن وقال. قام الحسن وقال. Ini sesuai yang lain. ما جمع السماء يا أستاذ؟ ما جمع السماء يا أستاذ؟ Baik, di sini menanyakan bentuk jamaknya ya. Ini masuk ke pembahasan jamak muannats habis ini. Baik, qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Jam'uha samawatun. Jam'uha samawatun. Samawat itu sebenarnya jamak muannats salim umat sekalian. Jamak muannats salim, hanya saja hamzah yang di akhir kata itu asli sama ada hamzahnya itu berubah menjadi waw itu. Berubah menjadi waw. Samawat. طيب. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. ما معنى عدة أسئلة؟ Data asilan apa sih pertanyaan? Beberapa pertanyaan. Iddatu as'ilah. Nah, iddah itu menunjukkan jumlah beberapa gitu ya. Jadi jumlah yang nakiroh, jumlah yang tidak tertentu gitu ya. Iddah itu menunjukkan seperti itu. Wadih Mahad? Wadih. Iddatu as'ilah. Baik. Ternyata jamak muannats salimnya kebanyakan di halaman berikutnya. Tapi di sini tadi samawat ini bentuk jamak dari sama dan dia jamak muannats salim. Kalau marfu tandanya dhammah seperti di sini samawatun gitu ya Bu ya. Wadih? Iya. Kalau yang mansub dan majrur sepertinya di halaman berikutnya baru ada contohnya. Naqra ba'dah. Qala al-mudarris man khalaqaka ya Ibrahim? Man khalaqaka ya Ibrahim? Ma ma'na khalaqa? Menciptakan. Jayyid. Khalaqa itu menciptakan. Nah. Qala Ibrahim, khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Khalaqanya fi'lun, nunnya nun wiqayah. Kemudian ya-nya adalah ya mutakallim dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Gitu kan Ibu ya? Nun wiqayah. Ya kan Ibu ya? Ya-nya dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi ya atau ya? Ya aja. Ya Ustaz. Kemudian lafaz Allah lafzul jalalah di sana itu sebagai fa'il ya atau ya? فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ثم نستمر من خلقكم يا أبنائي من خلقكم يا أبنائي خلقنا الله خلقنا الله Insya Allah tidak bingung ya secara maknanya dan di sana juga sama khalaqanya fi'lun
Kemudian ma itu dhamir mabni dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi, lafdzul jalalah fa'ilun marfu'. Ya kan Ibu ya? Iya, ثم Ustaz. قال المدرس من خلقني يا عباس. Man khalaqani Man ya khalaqani ya Abbas. Abbas. Abbasu. خلقك الله. Khalaqakallahu. Khalaqakallahu. جيد. ثم قال المدرس من خلق الشمس يا عبد الله. Man khalaqa syamsa ya Abdallahi. Abdallahi. خلقها الله. Khalaqahallahu. طيب. Khalaqahallahu. Ha ini ha siapa? Asyams. Syams. Kenapa? Kok pakainya ha bukan hu? Kan dia Mu'annas, Ustaz. mu'annas, Yang tapi tadi. Ya, na'am. bukan yang makna. Karena asyams itu adalah mu'annas secara sama'i. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Tayyib, sebenarnya di sini Ibu-ibu sekalian, bagian yang pendek-pendek ini sebenarnya contoh-contoh dari al-munada Ibu-ibu sekalian. Ya Ibrahimu, ya Abbasu, ini munada mufrad ma'rifah ya atau ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Dia mabniun ala dhammi, ya Ibrahimu, ya Abbasu. Sedangkan ya abna'i dan ya Abdallahi, dua-duanya itu adalah munada mudhaf. Ya atau ya? Iya. Iya, Ustaz. Kalau munada mudhaf maka mansub. Hal min soal ummahat? La yujad. La yujad. Kita baru dapat setengah dari hiwar. Iya. Masya Nggak Allah. apa-apa, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Santai Subhanallah. aja. Ya, Apa- santai ya apa kamu. tulisnya Tapi saya namanya? kok merasa nggak enak. Kan nanti Nggak kalau apa-apa, Ustaz. Ini jadi apa? Biar pelan-pelan jadi ngerti juga kan. Bagaimana? Ya ini maksudnya sambil di memahami percakapannya pelajaran banyak contoh-contoh yang tadi Ah, Ustaz. ya sekalian murojaah. Iya, Ustaz. paham, Ustaz. Nggak tahu ya, kalau saya itu kadang itu yang panjang waktunya itu justru kadang di hiwar kayak gini. Karena hiwar itu kadang itu saya ya kesempatan buat murojaah juga kan. Murojaah bahkan pelajaran-pelajaran yang lalu-lalu. Iya, benar. Iya, Benar. betul, Gak Ustaz. apa-apa. Tapi semoga Allah berikan kemudahan dan kesabaran untuk ibu-ibu semua. Amin. Amin. Ya Allah. Baik, Tanya, mungkin. Naam, tafadhali. tadi ada Syamsu itu kemarin baru ketemu yang apa mu'annas secara sama'i maksudnya bagaimana Ustaz? Sama'i. Jadi dulu ketika kita membahas mu'annas itu di semester 1 bab 6 atau 5 kalau nggak salah. Dulu kan Bu Ashrafnya belum semester 1 belum ikut saya kan, Mas? Ya, Ustaz. Tayyib. Jadi mu'annas itu ada mu'annas haqiqi, ada mu'annas majazi. Mu'annas haqiqi itu memang secara hakikatnya itu betul-betul mu'annas, betul-betul apa? Kalau mu'annas haqiqi itu kullu ma talidu au tabid. Setiap yang bisa itu normalnya itu bisa melahirkan atau bisa Telur. bertelur. Kalau beranak nanti agak gimana kalau untuk orang. Beranak. Iya. Yang setiap yang bisa melahirkan atau bertelur itu mu'annas haqiqi. Memang hakikatnya betul-betul mu'annas gitu kan, ya? Nah, betul. Ada juga yang mu'annas itu secara majazi. Jadi mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu sebenarnya tidak bisa bertelur, tidak bisa melahirkan. Tapi dianggap sebagai mu'annas. Di antara mu'annas majazi itu adalah pertama yang diakhiri at-ta al-marbutah. Setiap kata yang diakhiri at-ta al-marbutah itu umumnya mu'annas. Begitu ya, Mbak ya? Mu'annas secara majazi. Bahkan kalau misalkan nama orang sekalipun, nama laki-laki maksud saya, nama laki-laki sekalipun kalau misalkan diakhiri ta marbutah itu dikatakan muannas lafdhan mudzakkar ma'nan. Muannas secara lafaz meskipun secara makna mudzakkar. Gitu kan Ibu ya? Oh. Oh gitu. Secara lafaz mudzakkar, secara lafaz muannas kalau diakhiri ta marbutah. Tapi kalau secara makna misalkan hamzatu secara makna laki-laki, gitu kan, Mas? Iya, Ustaz. Tapi secara lafaznya muannas. Berarti domirnya tetap hu kan?
Yahu, domirnya hu. Tapi itu Oke. nanti kaitannya misalkan ketika di mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Kenapa kok nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah itu nggak boleh tanwin? Ya karena mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf karena sebab apa? Karena ala-alamiyah wa ta'nis. Karena dia ismu alam dan muannas. Jadi muannas di situ baik muannas haqiqi maupun muannas secara lafaz meskipun maknanya mudzakkar. Gitu ya. Iya, Ya, iya, gitulah. iya. Kemudian yang termasuk juga mu'annas majazi itu biasanya seperti kata yadun, rijlun, udhunun, Biru. beberapa anggota tubuh itu kan, beberapa anggota tubuh yang berpasangan. Dan juga termasuk di sana kata syamsun, qidrun, bi'run, itu juga termasuk mu'annas. Kenapa kok termasuk mu'annas? Berdasarkan sama'i. Berdasarkan sama'i itu bagaimana? Berdasarkan sama'i itu maksudnya di sana tidak ada ciri-ciri khusus. Tapi berdasarkan sama'i. Sama'i itu dari kata sami'a. Sami'a itu maknanya apa ibu sekalian? Mendengar. Jadi maksudnya sama'i itu adalah kita tahu seperti itu dari orang-orang Arab. Kita mendengar orang Arab seperti itu, mereka menganggapnya sebagai mu'annas, maka kita ikuti. Kamu kolek jadi Ustadz ya. Ya, mau lihat lagi. Ya udah kita tinggal copy paste aja, udah diikuti aja gitu. Seperti Kalau yang tadi bi'run baru dengar itu Ustadz. bi'run, bi'run itu Al-bi'run ya. Nah. Oh, mu'annas. Iya, itu masuk mu'annas juga ya. Mu'annas. Nah, sama'i. Termasuk misalkan masdar, bentuk masdar dari fi'lun tsulats mujarrad itu sebenarnya sama'i, semuanya sama'i, bukan qiyasi. Jadi kalau misalkan di kitab shorof, misalkan seperti amtsilah tasrifiyah, itu setiap tsulats mujarrad itu masdarnya disebutkan fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alana, fa'lan dan maf'alan. Itu sebenarnya tidak semua fi'lun mujarrad, tsulats mujarrad itu pasti masdarnya fa'lan, tidak. Tapi kenapa di kitab Amtsilah Tasrifiyah ditulis yang demikian? Itu untuk memudahkan menghafal saja. Untuk menghafal pola, biar mudah. Tapi sebenarnya masdar dari tsulats mujarrad itu sebenarnya sama'i. Makanya kita nanti akan mempelajari sedikit demi sedikit insyaallah masdar, bentuk-bentuk masdar dari tsulats mujarrad. Banyak sekali bentuk masdar dari tsulats mujarrad. Kalau yang pernah kita pelajari yang fu'ulun, ya kan Ibu ya? Khurujun, dukhulun, nuzulun. Sudah kita pelajari kan, namanya? Sudah atau belum? Lupa. Sudah belum ya? Belum. Masa belum? Apa semester 4 tuh ya? Belum kayaknya. Kemarin Ustadz yang pas itu hari Sabtu itu kan ada. Yang ada apa? Ya, yang penting gitulah. Ya, nanti kalau belum ya nanti aja kalau gitu. Ya masdar benda-benda langit kenapa, Om? Yang mu'annas itu apa aja? Ya syamsun. Syamsun saja. Kalau kaukab itu mudzakkar seharusnya, tapi kalau di dalam surat Yusuf itu karena jamak ghairu aqil, makanya dhamirnya pakai muannats. Kalau dalam surat Yusuf kan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum malah ra'aituhum li sajidin, pakainya jamak, dhamirnya jamak mudzakkar. Li sajidin. Kaukab itu mudzakkar. Kaukab, najm, qamar mudzakkar. Matahari aja ya Ustaz. Nah. Nah, Ustaz tadi Faisal. Saya kira Faisal itu dengan shot dengan mati shotnya Ustaz. Ternyata gitu, makanya saya bingung Faisal. Tadi bacanya apa. Enggak, kalau faslun kan nggak ada ya-nya. Fayasilu saya bacanya Ustaz. Fayasilu. Oh ya bisa juga sih Om. Fayasilu. Fayasilu, maka dia sampai gitu ya. Tapi nggak nyambung nanti maknanya kalau farofa'a fayasilu ya, maka dia mengangkat terus kemudian nyampe gitu. Faisal. Faisal itu tanpa alif. Masya Allah. Udah canggih ini ya, 2 langkah lebih ke depan ini. Dan kita belum mempelajari fi'lun mudhari Ibu sekalian ya kan, Wah?
Kalau yasilu kan fi'il mudhari. Baik. Iya. Faisal. Ini nama dari salah satu ustadz kita, Ustadz Faisal yang baru nikah. Ustaz Faisal yang menikah. Baru. Nah, baru balik ke Saudi kemarin. Oh, belum lulus, Ustaz. Masya Allah. Belum lulus, dia masih Masya Allah. kuliah di sana. Di KSU di Riyadh. Di Riyadh. Ini Ustaz Bagas, bukan? Bukan. Kalau Ustadz Bagas di Libya. Oh, dilihat apa itu, Ustaz? Di Riyadh, KSU, King King Saud Saud University. Nah, King Saud University. Sama Kak Ustaz itu. Satu lagi boleh Ustaz. Tafadhali. Jadi ada Qomal Hasanu, nama orang tapi kok pakai al ya Ustaz? Nah, beberapa nama itu ada yang diawali al. Nanti akan kita bahas di mana? Di semester 4 apa kalau nggak salah? 8 mungkin. Nggak, semester 4. Dekat-dekat ini sepertinya. Dekat-dekat ini. Kalau nggak di akhir Berarti sini. memang boleh ya Ustaz ya? Oh, nggak. Kayaknya malah di akhir sini, Bosnya. Di bab ini kalian, di bagian kedua di bab ini. Bisa jadi, kalau nggak salah. Bisa jadi. Kalau nggak ada ya berarti belum di sini. Jadi ada Al-Hasanu, Al-Husainu, Az-Zubairu, itu beberapa nama mudzakkar itu ada yang memang asli diawali al. Nanti kalau sebagai munada, kalau ism yang diawali al atau nama maksud saya, ism alam, nama orang yang diawali al, itu kalau sebagai munada, maka alnya boleh dihapus, tidak wajib tapi boleh dihapus. Ya Hasan, ya Husain, ya Zubair gitu. Tapi aslinya ada al. Nama aslinya juga ada alnya Ustaz ya? Bagaimana? Nama aslinya pakai al? Naam, Al-Hasan, Al-Husain. Al-Hasan, Al-Husain. Bukan Hasanun gitu Ustaz ya? Enggak. Al-Hasan wal Husain. Ibu sekalian kalau membaca riwayat Al-Hasan wal Husain. Nah, Al-Hasan, Al-Husain. Ustaz. Ustadz Faisal itu Masya Allah. Itu juga luar biasa di program kita jasa beliau. Beliau sekretaris di kita, Om. Sekretaris ini termasuk yang kita setiap kali rapat itu kan kita selalu menyusun PowerPoint ini kan, Om. Dan dijadikan PDF untuk bukunya ibu-ibu sekalian. Itu termasuk yang utama menertibkan itu ya beliau. Dan kalau kita kan cuma memberikan masukan-masukan untuk kaidahnya, penertibannya, gitu. Memberikan masukan saja. Tapi kalau yang megang betul-betul ya beliau. Banyak. Masya Allah ya. Banyak ide beliau. Masih muda, masih. Mungkin jaraknya dengan saya itu sekitar 6 tahun atau 7 tahun malah. Oh, berarti angkatan berapa Ustaz? Gimana? Berarti angkatannya jauh di bawah Ustaz ya? Ya, saya keluar, beliau masuk. Kalau di pondok dulu. 2015 beliau. 2015, Masya Allah masih muda ya. Baik. Hal min soal Mahat. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita sambung besok. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya Ustaz. Baik. Naktafi bihadza qadar. Naktafi Mahat. Naktafi. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan dari apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terakhir dari mereka generasi ulama. Amin ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Amin. Semoga
Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran.